Marhaban ya Ramadan, 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 marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berjumpa di bulan yang penuh rahmat dan damai. Bulan penuh ampunan, bulan suci Ramadan. PD Perjuangan mengucapkan kepada seluruh umat Islam selamat menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah puasa di dalam bulan Ramadan untuk tetap menjaga kepekaan, rasa kemanusiaan kita terhadap sesama anak bangsa, serta tetap memupuk semangat solidaritas, persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akhir kata, langit bulan purnama bersinar terang, banyak ikan berenang di lautan. Bulan suci Ramadan telah datang. Mari berlomba-lomba dalam kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamparan sajadah abdi sumujud pasrah, diri tula mokot ku dosa nyanggakeun sadaya daya. Hamparan sajadah abdi sumujud pasrah, mundut pangampura Gusti ya Allah Rabbul Izzati. Taya deui panglompatan, taya deui pangutangan, mung Allah pangeran abdi, pangeran anu sajati. Hamparan sajadah abdi sumujud pasrah, diri tula mokot ku dosa nyanggakeun sadaya daya. Dina
hamparan sajadah, tapi semujud pasrah. Pondut pangampura Gusti, ya Allah Rabbul Izzati. Tayak deui panglupatan, tayak deui pamunangan. Mung Allah pangeran abdi, pangeran anu sajati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sobat BKN dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada tahun 2022 ini kita kembali berjumpa dalam acara Inspirasi Ramadan BKN PDI Perjuangan. Pada program menjelang berbuka puasa kali ini, sambil sobat sekalian menunggu waktu berbuka puasa, kita akan menimba ilmu sekaligus mendiskusikan banyak topik yang sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat Indonesia saat ini. Khususnya terkait dengan pandangan Islam terhadap nilai budaya dan tradisi yang telah berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia saat ini. Selain sebagai sebuah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia juga dikenal sebagai salah satu negara yang paling beragam dari segi tradisi dan budayanya. Dengan keberagaman tersebut, tentu saja banyak pendapat hingga perdebatan yang terjadi di antara masyarakat, khususnya ketika suatu fenomena atau isu dikaitkan dengan nilai maupun ajaran agama Islam. Oleh karena itu, kita akan membahas tuntas berbagai isu di tengah masyarakat, di tengah rakyat yang kerap dikaitkan dengan nilai dan ajaran Islam. Sehingga nantinya kita bisa mendapatkan pemahaman yang jernih dan mampu terus menjaga harmoni antara sesama masyarakat Indonesia. Nah, pada episode kali ini kita akan berbincang mengenai sebuah tema yang sangat-sangat menarik dan sempat viral di tengah-tengah masyarakat kita, yakni terkait dengan dakwah bil wayang. Bersama kita telah hadir seorang ulama yang tidak asing lagi dan menurut saya memiliki kemampuan, kapasitas untuk menjawab, untuk mendiskusikan terkait dengan dakwah bil wayang, yakni Kiai Haji Ahmad Muwafiq dari Jogja yang akrab kita sapa dengan Gus Muwafiq. Assalamualaikum, Gus. Salam. Beliau adalah salah satu ulama idola saya. Meskipun saya lama di Jogja, belum sempat untuk sowan di sana. Alhamdulillah hari ini diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ngangsu kawruh dengan Gus Muwafiq. Langsung saja ini, Gus. Kemarin kan seperti yang kita ketahui, ramai sekali di media sosial khususnya diperbincangkan terkait dengan salah satu penceramah, pendakwah yang menyampaikan bahwa wayang itu merupakan sesuatu yang haram, bertentangan dengan nilai Islam dan kemudian layak untuk ditinggalkan. Dan ini nyun sewu ibaratnya, ini menggugah, benar-benar menggugah dan meresahkan kami, khususnya kami yang berada di Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan ini. Seperti yang diketahui, BKN sesuai dengan instruksi arahan Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri, diberi tugas, diberi arahan, salah satunya untuk melestarikan kebudayaan-kebudayaan, salah satunya seperti wayang ini, Gus. Ketika kemudian muncul isu wacana, apalagi disampaikan oleh pendakwah, pensiar agama Islam yang mengatakan bahwa salah satu kebudayaan, yakni wayang, itu haram, kami benar-benar cemas ini, Gus. Kira-kira miturut panjenengan kira-kira seperti apa itu, Gus Muwafiq? Ya nggak apa-apa sih, cuma satu aja yang ngomong. Iya. Kok nggak banyak, cuma satu yang ngomong.
Tapi bahwa orang mensalahfahami wayang itu wajar. Satu, karena wayang ini rumit dan ilmiah. Ilmiah itu. Wayang itu rumit, ilmiah, punya perangkat ilmu, gitu. Punya perangkat yang banyak. Jadi Iya, orang kalau melihat wayang itu sebagai sebuah cerita, Iya. ya dia harus tahu. Harus memahami gitu. Wah, itu ceritanya banyak sekali. Iya, iya. Iya, cerita banyak sekali. Jadi kalau misalnya Pak Khalid Basalamah ya, Nggih. satu dia memang tidak terlalu paham kan, Nggih. karena kulturnya emang lebih kepada kultur Arab. Arab. Ya. Dan itu memang nggak mudah untuk memahaminya. Sulit, bahasanya Jawa, Iya. suluknya Jawa, yang paling halus Jawa. Bahkan anak modern aja kadang nggak ngerti. Iya, iya. Suluknya itu kadang nggak tahu. Iya. Jadi ini ilmiah, rumit, paradigmatik, Filosofis. Ini nggak bisa kemudian dilihat dengan sederhana oleh orang yang memang tidak terlalu memahami, apalagi nggak pernah peduli. Iya, iya. Ya, jadi memang ya pasti akan ada kesalahpahaman. Tapi bahwa wayang itu sebagai sebuah bentuk ya, Iya. itu memang semua dunia punya. Semua dunia ada. Cina punya. Iya. Pertunjukan wayang gitu punya. Pupet itu punya Ya, boneka. Pupet kalau di Eropa Eropa, kan. iya. Nah, potehi. kalau Potehi. di- nah. Semua punya lah itu, karena itu memang pernah menjadi sebuah tren. Tren. Iya. Sampai kemudian berubah menjadi manusia. Iya. Wayang orang. Wayang orang. Di sana punya teater. Iya. Ini kan sesuatu perkembangan paradigma yang sastra tutur, Iya. sastra lisan, sastra gambar dipraktekkan menjadi sebuah Iya. kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Setelah itu manusia tetap berkegiatan seperti itu, tapi bisa diduplikasi. Namanya film. Film. Namanya film. Nah, ini kan perkembangan itu. Tapi bahwa narasi dan filosofi wayang ini memang punya kedalaman yang butuh orang yang jernih, Iya, yang berpengetahuan ya untuk Iya. merespon dan memahami ini. Jadi kalau kemudian barang yang bagus itu banyak yang salah paham juga nggak ada masalah. Cuman ketika ketidakfahaman ini itu memberikan justifikasi dengan hukum, Iya. yang ini labelnya adalah hukum agama, Iya. haram. Haram. Haram itu bahasa agama. Bahasa agama. Bahasa agama. Itu enggak sesederhana itu makanya. Jadi iya, enggak boleh kemudian sesuatu terus yang sesungguhnya adalah bisa kita lihat dengan disiplin yang banyak, Iya. langsung dikasih hukum, hukumnya itu haram. Haram. Karena haram itu syar'i. Syar'i. Ya, haram itu syar'i. Nggih, nggih. Ya, kalau hukum ya kamu terserah lah, kamu nggak boleh. Kalau nggak boleh Iya. gitu aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, masih nggak apa-apa kan Masih gitu. nggak apa, karena itu hukum sosial. Hukum kan? sosial. Kan nggak ada justifikasi ketuhanan. Iya, kalau sampai Tapi kalau haram, haram itu hukum agama. Iya, padahal tidak ada orang mengatakan wayang itu syar'i. Iya, iya, benar, benar. Heeh. Jadi tidak ada orang mengatakan wayang itu syar'i. Karena wayang itu hanya wasilah. Wasilah, Hanya metode. perantara. Gitu. Metode bahwa dulu para wali Oke. ini kan melihat bahwa masyarakat di Nusantara ini punya tradisi tutur yang luar biasa. Iya, Nah, tutur itu dimanifestasikan dalam sebuah bentuk namanya wayang beber. wayang beber. Nah, wayang beber itu dilukis. Harimau dilukis, harimau. Nah, ketika wali melihat itu khawatir melukis Iya. sesuatu yang bernyawa. Ini dosa. Oh, itu memang nggak boleh ya sebenarnya? Nggak boleh. Iya, Makanya iya. kemudian wali mengambil perspektif yang lain. Jadi iya, itu kan iya. seperti kartun kan? Iya, iya, seperti kartun. Seperti kartun, jadi dia bukan gambar manusia. Itu udah selamat di satu hal. Iya, Selamat iya. di satu sisi dari secara metodologi tentang pembuatan gambar. Gambar. Bab surah. Bab suro. Iya, Gitu iya. loh. Bab gambar ini berarti sudah Sudah selesai sebenarnya. Sudah selesai di situ. Iya, iya. Nah, yang kedua cerita. Cerita. Kalau cerita itu kemudian masih mengaitkan dengan dewa-dewa, Iya. apa? Ini kan sastra tutur. Iya, iya. Yang di situ bisa dilihat sebagai sebuah teks Teks, dan bisa dilihat sebagai sebuah konteks. Nggih. Nah, antara teks dan konteks inilah yang kemudian waktu itu
menjadi sangat serius. Iya. Ketika Sunan Kalijogo menawarkan itu di depan para wali ketika pembukaan Masjid Demak. Masjid Demak, nggih. Ketika membuka Masjid Demak untuk pertama kali sebelum dipakai untuk sholat, Sunan Kalijaga menawarkan kepada para wali untuk bikin pementasan. Wayang. Iya. Gitu loh. Wayang. Nah, itu dilakukan dengan berbagai ritual keagamaan. Iya. Wudhu dulu. Sholat. Sholat, apa. Karena setelah itu kemudian beber atau menunjukkan tentang cerita-cerita yang masih dipahami oleh masyarakat. Untuk pelan-pelan digeser kepada cerita-cerita yang menghasilkan satu pemahaman baru tentang agama. Iya. Dan itu dilakukan di luar teks. Di luar teks itu. Di luar teks, konteks. Misalnya setelah selesai pementasan, diajak makan bareng. Iya. Ceritanya tentang syahadat dengan Jamus Kalimosodo. Ya, itu wali yang melakukan itu. Iya. Nah, memang ada pergeseran. Belakangan memang kemudian beberapa orang yang konsen di wayang ini agak longgar dalam urusan ritual. Iya. Mungkin kadang ya ada yang tidak wudhu lagi, kan. Karena terus kemudian ini dilihat murni menjadi kebudayaan, bukan lagi cara untuk syiar dakwah Islam. Tidak dilihat lagi sebagai, tapi ini adalah produk kebudayaan. Makanya tidak lagi kemudian dia menjadi bagian dari proses syar'i. Nah, yang bagian dari proses syar'i, wayang santri misalnya masih dulu entus itu ya. Oh iya, entus. Ya masih sholat, masih ini. Iya. Tapi kalau kemudian ini sudah bergeser menjadi kebudayaan. Ya kemudian kita bisa melihat. Iya. Akan tetapi ada proses-proses di dalamnya yang luar biasa. Itu loh, misalnya kemudian perubahan dari gendingnya, perubahan dari lagu-lagunya. Iya. Yang dirubah menjadi slendro, pelok. Ya, dengan lagu-lagu yang kemudian dikenal dengan mocopat. Cerita tentang sangkan paraning dumadine menungso gitu, mocopat kan. Kawitan namanya Mas Kumambang. Kemambangin nyawa turun ke dunia itu di dalam tembang Mas Kumambang. Itu filosofinya seperti itu. Setelah itu Mijil lahir. Setelah lahir ini ada namanya Sinom. Kinanti dulu. Dibekali dulu dengan agama, kanti agomo, kanti akhlak. Setelah itu manusia mengalami tembang sinom, menjadi anak enom, menjadi muda. Setelah itu Asmorodono mulai jatuh cinta. Setelah Asmorodono gambuh, jumbo, lanang wedok bangun rumah tangga. Setelah itu dandang gulo, merasakan manis pahitnya kehidupan. Setelah itu Durmo saatnya berdharma bakti. Menjadi manusia yang bermartabat, bermanfaat, berguna. Kalau itu tidak dilakukan, manusia kesusul tembang pangkur, sudah mulai mungkur, selesai mulai tugasnya. tua, mulai ini harus kembali kepada Tuhan. Kalau tidak mungkur, akan kena tembang megat roh. Megat roh sama raganya. Megat roh itu megat roh. Megat rohnya, dipegat rohnya, dipisah roh dan jasadnya mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kan itu selalu begitu. Iya. Baru kemudian pucung, menungso dipocong, sluku-sluku. Sluku-sluku bathok. Lahirlah kehidupan baru lagi. Terus begitu. Filosofinya luar biasa. Berarti kalau orang yang nggak tahu, kemudian tiba-tiba ujuk-ujuk, kemudian menghukumi haram itu berarti... Lah kalau semua orang berbicara seperti itu jadi masalah. Jadi masalah nantinya. Iya, karena itu budaya orang. Hati, ya itu budaya orang. Diyakini sebagai sebuah ideologi. Bahkan itu adalah cara dia menyampaikan sesuatu yang sifatnya teologis. Iya, jadi jangan macam-macam. Kita ngomentari baju orang aja masalah. Iya. Ya udah, kalau kamu punya baju ini, jangan komentari baju orang. Iya. Kalau kamu memang nggak suka dengan orang pakai baju itu, ajak ngomong. Kalau menurutmu baju itu jelek, kamu punya rezeki, belikan yang bagus. Kan gitu kan mestinya begitu. Iya, seharusnya seperti itu. Karena ini rumit. Wayang itu bukan seperti kita melihat produk sinetron yang udah jadi. Yang udah jadi, ya. Iya, dia tidak bisa disinetronkan. Iya. Iya, dia murni, dia harus tetap duduk dengan nayoko yang demikian panjang. Dengan pakemnya seperti pakemnya. Itu menggunakan alat musik yang paling tua.
Iya, iya. Di situ ada bagaimana ada warna. Iya. Karena wayang diwarna, ada kelir, ada teknologi, ada sopan santun, ada struktur kata-kata. Iya. Gitu, ada gamelan. Kita kalau bisa melihat gamelan itu coba. Orang Arab punya alat musik apa? Iya, iya. Terbang kan, terbuat kayu dari kulit. Iya. Eropa gitar, kayu dan tali. Di sini gamelan, Gamelan. gitu. Iya. Itu adalah alat musik terbuat dari logam. Iya. Artinya bahwa kita punya bangsa gitu yang bisa membuat alat musik dari logam. Itu hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan. Baru bisa bikin alat musik dari logam. Iya. Nah, ini kan keterkaitannya panjang gitu loh. Nah, hanya masalahnya kemudian mungkin Pak Khalid ini memang tidak pernah gitu kan karena dia mungkin sistem keseniannya mungkin balasik karena memang dia keturunan dari Arab. Gitu. Dari sana ya sama kan keturunan Cina ya musik-musiknya berbau Cina. Yang keturunan India ya masih Del Indiana. Nah, kita kan orang Jawa ya dengan kebudayaan Jawa, bahasanya bahasa Jawa. Namanya ya Sugito. Itu kan. Nah, ini sebenarnya perspektif seperti ini memang harus butuh kejernihan. Ya, makanya hal-hal seperti ini memang butuh sesuatu yang dialog yang mapan. Dialog yang mapan. Karena jadi jangan sampai kemudian saling menafikan. Iya. Saling menafikan. Kalau dia tawarannya apa? Sinetron. Nanti haram juga. Haram juga. Karena gambar itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Nanti haram juga karena laki-laki perempuan ikhtilat. Ikhtilat. Nah, jadi masalah kan timbul masalah-masalah baru lagi. Nanti kemudian ini mestinya adalah dengan pidato. Ternyata masalah juga karena pidato sambil bawa organ. Masalah juga jadi. Terus bermasalah terus itu. Akan bermasalah terus karena cara pandang itu menghasilkan sebuah kejernihan atau tidak tergantung bagaimana cara memandangnya. Berarti pada intinya kalau boleh saya garis bawahi bahwa wayang itu ada permasalahan memang dulunya, tapi itu sudah selesai diselesaikan oleh para wali. Para wali udah. Dan itu memang sudah halal, sudah soheh halal berarti. Udah soheh. Iya. Tapi kan ada beberapa orang yang menganggap wali pun juga nggak ada. Oh ngoten nggih. Iya kan ada beberapa orang yang menganggap bahwa wali itu tidak ada. Karena apa? Karena wali itu tidak dikenal dalam sejarah pengislaman dalam konteks bangsa-bangsa yang paling umum. Iya. Yang ke Eropa panglima perang. Iya. Yang ke Afrika. Kenapa ini wali? Orang nggak ngerti. Makanya banyak yang mengatakan wali tidak ada. Wali itu fiktif. Fiktif gitu. Gitu lah. Wali itu fiktif. Tapi secara ilmiah memang wali. Secara ilmiah, ya ilmiah wali. Karena yang menghadapi yang agama Hindu sebelum Islam, yang boleh ngomong itu Brahmana. Oh. Brahmana itu kasta tertinggi. Kasta tertinggi. Satria nggak boleh ngomong, raja, wisya, pegawai nggak boleh ngomong. Nggak boleh. Sudra juga nggak boleh ngomong, petani pedagang. Makanya kalau Islam disebarkan oleh saudagar nggak bisa jalan. Nggak jalan. Karena sudra. Iya. Nah bisa setara dengan Brahman itu wali gitu loh. Wali. Nah, wali inilah khaufun alaihim walahum yakhzanun, enggak pernah ketakutan apa-apa. Benar, enggak pernah ketakutan. Makanya Islam itu disebarkan oleh wali rileks di sini, enggak dikit-dikit takut, enggak dikit-dikit tidak mengancam gitu berarti. Mengancam. Karena wali yang nyebarin. Kalau panglima perang mengancam. Ini wali. Saya misalnya mestinya syekhun dikasih nama kiai enggak apa-apa. Ya biasa enggak? Rileks. Nah, wali ditanya referensinya apa wali? Wali kok pakai referensi? Wali itu kalau butuh sesuatu download. Langsung ke cloud-nya Allah. Langsung ke cloud-nya. Qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Langsung online 3 tahun gini. Gitu. Nah, bukti bahwa wali melakukan pekerjaan besar adalah karena Indonesia akhirnya dikasih nama wilayah. Oh. Wilayah itu daerahnya daerahnya wali. Gitu lah. Nah ini yang kadang makanya bagi orang yang nggak sepakat wali biasanya pengen mengganti wali ini. Gitu lah. Pengen mengganti wali, bahkan pengen mengatakan bahwa sebelum wali sudah ada orang Islam. Makanya dinobatkanlah Gajah Mada sudah Islam sebelum wali. Dikasih nama Gajah Mada. Ini sebenarnya tujuannya adalah untuk menggeser wali ini. Jadi kalau Gajah Mada sudah Islam artinya wali ini sudah ngapain? Udah ada kok sejak Gajah Mada. Iya, tapi saya waktu diajak seminar saya juga kaget. Loh kenapa Kiai nggak mau ikut? Enggak lah kalian aneh. Saya ini doakan orang mati aja kamu bilang nggak nyampe, kalian malah ngislamkan orang mati.
Nah itu loh. Nggih, nggih. Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya sesuatu yang sangat paradigmatik. Iya, iya. Ya, dan orang-orang PDI mesti mikirin yang seperti ini juga. Iya. Karena apa? Bung Karno dulu berbicara kebangsaan itu luar biasa. Mampu menjadi jembatan dari problem dan perbedaan kebangsaan, kesukuan, agama. Bung Karno mampu menjembatani itu semua. Nggih, nggih. Itu ini kan berarti bukan orang main-main. Iya. Nah, ketika Bung Karno melakukan itu ya semua melakukan hal yang berbeda-beda di sisinya masing-masing. Nggih, nggih. Yang NU, yang para ini, nah itu. Nah kalau kemudian ketika anak bangsa yang semuanya terlibat tiba-tiba ada satu yang dinafikan, lah, ya kan nggak bisa begitu. Iya, benar, benar. Duduk bersama, gitu dibicarakan. Musyawarah. Musyawarah. Yang bijaksana dong. Iya, yang bijaksana. Ya, ro'iyah atau masyarakat yang berbeda-beda tapi saling bertanggung jawab itu harus dipimpin dengan hikmah. Kejernihan hati. Pimpinan dengan hikmah kalau terjadi sesuatu, yang bijaksana, jadi kebijaksanaan. Kalau masih sesuatu musyawarahkan. Tapi kalau terlalu banyak ya perwakilan. Kalau itu baru tercipta keadilan. Itu kan sangat filosofis dan yang kita jago mengelola. Dan sangat islami banget. Islami. Lebih maju dari Declaration of Independence. Lebih maju dari Manifesto Komunis. Manifesto Komunis. Makanya Bung Karno pernah menawarkan itu di sidang tahunan PBB. Ganti Manifesto Komunis, ganti dengan Pancasila. Dengan Pancasila. Yang sebelumnya Bung Karno sudah baca ayat Al-Quran di sidang tahunan PBB. Ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu inna akramakum indallahi atqakum. Itu kan satu-satunya presiden yang berani baca ayat suci Al-Quran di sidang tahunan PBB. Kalau satu-satunya yang berani Bung Karno. Anak-anak muda kadang nggak ngerti. Iya. Hal-hal seperti ini. Kadang gini Gus, ketika anak muda sekarang, khususnya kami generasi milenial, itu banyak yang ikut arus, ikut-ikutan. Oh, kajian hijrah. Itu kan banyak itu, Gus. Kajian hijrah. Kemudian sedikit-sedikit bid'ah. Kemudian kesenian seperti wayang haram. Kemudian kayak saya ini kan di desa sebagai pelaku seni juga. Sering ikut yang namanya kesenian seperti kuda lumping dan lain sebagainya macamnya. Dan itu dikatakan musyrik, syirik karena bersekutu dengan jin, bersekutu dengan makhluk halus kayak gitu. Kayak gitu itu gimana itu Gus? Kemudian untuk ibaratnya jelentrehke atau kemudian menjelaskan sebenarnya apakah yang seperti ini juga sebenarnya dianggap syirik, musyrik kesenian-kesenian yang ada di Indonesia ini. Memberikan hukum sesuai dengan hukum yang secara teks di dalam agama itu harus hati-hati. Iya, iya. Ya, harus hati-hati karena sesungguhnya agama ini hadir untuk menghantarkan manusia dengan baik. Ya kan, beriman dan berkelakuan yang baik kan gitu. Nah, untuk menghadirkan iman dan kelakuan baik kan juga butuh ajakan-ajakan yang baik, sikap-sikap yang baik, akhlak yang baik. Jadi ketika orang beriman dia punya guidance untuk melakukan hal yang baik gitu lah. Kan itu aja. Jadi bukannya kemudian orang terus dijustifikasi dihukum akhir musyrik, kafir, musyrik. Iya. Gitu. Makanya kalau kemudian anak muda khususnya ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini syirik, itu musyrik. Kan kebanyakan kan pada ngikut semua kayak gitu. Nggak tahu ilmunya kayak gitu. Juga ya nanti memang harus ada orang-orang yang menjelaskan itu dengan paradigma yang sederhana. Itulah orang hijrah, apa itu hijrah itu kan pindah tempat. Pindah tempat. Kalau pindah kelakuan itu namanya taubat. Taubat. Jangan terlalu ekstrim lah. Orang taubat aja dibilang hijrah. Iya. Iya, jadi jilbab yang nggak usah dibilang hijab. Hijab. Karena hijab itu ada tembok, ada penghalang gitu. Ya, ada tabir, satir gitu. Hijab lah. Kalau jilbab itu tutup aurat. Tutup aurat. Ya, itu aja. Walaupun ada yang berdebat juga. Jilbab nggak wajib. Ada yang berdebat seperti itu. Lah kenapa? Karena jilbab itu tutup aurat model Arab. Model Arab. Nah, yang wajib apa? Yang wajib itu nutup aurat. Kalau jilbab wajib, maka seluruh tutup aurat harus jilbab. Tapi karena jilbab itu nggak wajib, yang wajib tutup aurat, maka tutupnya bisa berbeda-beda tergantung kondisi bangsa dan negaranya. Lah gitu loh. Jadi itu juga perdebatan-perdebatan yang juga hasilnya panjang. Iya. Karena ada kelompok dan memang yang mengatakan bahwa
semua yang dilakukan oleh Rasulullah harus dicontoh umatnya. Harus contoh umatnya. Nah, ada yang seperti itu saklek, tapi Iya. ada juga yang bisa dicontoh ya dicontoh, yang nggak bisa ya cari jalan keluarnya. Iya. Kan itu. Berarti kalau kemudian kelompok muda generasi milenial ini ingin melestarikan budaya kesenian itu sebenarnya tidak ada masalah Nggak dalam ada pandangan Islam. masalah, semua punya kesenian. Iya. Terbang kebudayaan Arab. Iya. Di sini dilestarikan dengan sholawat nggak Sholawat apa-apa. tidak masalah ya. Keyboard, musik rock, Iya. budaya Eropa diselesaikan di sini dengan konser-konser. Iya. Paling dirubah jadi rock dut, Rock kan dut. gitu. Semua manusia saling seperti itu. Iya. Ya sama dengan kita yang di tempat yang jauh pergi haji, mau tidak mau menggunakan pesawat. Iya. Pesawat itu produk pengetahuannya orang Eropa. Orang bahkan Eropa. mungkin nggak Islam. Iya. Iya, tamu-tamu Allah di Masjidil Haram ketika capek minum zam-zam disediakan Coca-Cola, disediakan Pepsi. Mungkin capek makan daging unta disediakan McD, Coca-Cola apa, Kentucky, Kentucky, macam-macam gitu. macam semua. Nggih. Gitu. Nah itu kan sebuah kondisi di mana ada syar'i, tapi ada penopang yang kemudian dia menjadi bagian dari syar'i. Kan Iya. Itu aja sih sebenarnya nggak terlalu ribet. Nggak Cuman ribet kan sebenarnya. harus jernih. Iya, Agama itu harus dipandang dengan pengetahuan. Nggih, nggih. Iya, karena agama itu ilmiah. Ilmiah ya. sebenarnya. Ilmiah, no. Sangat ilmiah. Sangat ilmiah, maka harus dipandang dengan pengetahuan. Nah, Iya. kalau kemudian sudah dipandang dengan pengetahuan, kok masih berbeda pendapat, ya Iya. itu memang dasar ilmu itu suka berbeda Beda. pendapat. Nggih, Itu aja lah, gampang. Nggih. yang penting jangan karena itu kemudian dua-duanya mati. Akhirnya sama-sama nggak bisa beribadah. Kacau. Sama-sama kacau. punya tiket masuk stadion. Iya. Karena rebutan akhirnya mati dua-duanya nggak bisa nonton. Malah nggak bisa masuk semua. Nonton sepak bola itulah. Ya. Nggih, nggih, nggih. Matur sembah nuwun, Nggih. Gus Muafik. Baik, Sobat BKN sekalian dimanapun Anda berada, sangat luar biasa perbincangan pada sore hari ini, sampai mulai dari membahas terkait dengan kesenian, membahas terkait dengan apa yang kemudian sekarang sedang ngetren di kalangan generasi milenial, dan generasi milenial atau generasi muda ini harus benar paham bahwa sebenarnya agama Islam itu sangat ilmiah. Agama Islam itu harus ditopang dengan pengetahuan, bukan hanya doktrin secara dogmatis seperti itu. Meski demikian, pada sore hari ini kita telah belajar banyak bagaimana sesungguhnya Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin mengajarkan kita bersikap, khususnya terkait dengan dakwah bil wayang, dan semoga kedepannya kita akan lebih bijak dalam menanggapi berbagai fenomena yang ada, khususnya ketika dikaitkan dengan nilai dan ajaran Islam. Sobat BKN semuanya, mari kita terus menjaga toleransi dan harmoni, dan terus melestarikan ajaran-ajaran ulama terdahulu, hidup dengan harmoni, sesuai dengan konteks jiwa Pancasila yang hidup di lautan masyarakat yang religius. Sebagaimana pesan Bung Karno tentang relasi nilai keagamaan dan kebangsaan, bahwa konteks Indonesia adalah Pancasila yang hidup di tengah lautan masyarakat yang religius. Kita akan berjumpa kembali esok hari di program menjelang buka puasa, tentunya pada jam yang sama di akun YouTube BKN PD Perjuangan. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sami.